Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Baru saja free practice pertama Catalunya memberikan kita gambaran betapa tim Honda memang sedang kesulitan. Marc Marquez kembali crash, semuanya kesulitan. Joan Mir terpuruk dan juga Marc Marquez bahkan terlempar dari 20 besar. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita nggak pernah menyangka, mengingat Catalunya adalah sirkuit yang disukai Marquez dan juga Joan Mir. Ini memberikan gambaran kita semuanya bahwa memang Honda betul-betul terpuruk, Dan kabar lainnya adalah ternyata Joan Mir sepertinya sudah kayak pusing Kang Mas. Jadi Mir memberikan pernyataan keras dan juga himbauan kepada Honda bahwa Honda tidak bisa seperti ini. Honda nggak bisa hanya tambah sulam, wingletnya diperbaiki atau ditambah aeronya, tapi secara basic core problem adalah dari motornya, yang memberikan kita semacam gambaran bahwa memang sih kalau kita lihat dari story kemarin kan, sejarah masa lalu maksudnya, yang rusak. Dan RCV ini memang rusak, benar-benar rusak gara-gara masukan Paul Espargaro, dan celakanya masukan tersebut nggak bisa diterjemahkan dengan baik oleh para insinyur Honda. Jadi memang ciloko Kang Mas. Apalagi Marquez hari ini kembali crash, dan kita tentu saja cukup penasaran apakah Marquez baik-baik saja. Tenang, kita akan bahas mengenai itu, Jadi free practice pertama memang barusan usai, baru kelar, dan bisa kita simpulkan bahwa secara umum pada free practice pertama ini kita berikan penekanan di sini. Yang menguasai adalah pasukan Eropa. Aprilia menjadi pembalap terkencang di sini, dan seperti biasa ya, KTM, kemudian juga dari Ducati, pokoknya kalau kita nyebut mengenai pabrikan Jepang ini rada miris dan juga rada ya melas Kang Mas. Ya, kita tuh kadang-kadang sedih juga sih ngeliat Honda Yamaha yang semakin kesulitan dan semakin tertinggal. Akan tetapi good news buat sampean karena ternyata Fabio hari ini lumayan bagus. Fabio menunjukkan dia punya kecepatan, dan juga ada sebuah kabar hot yang datang dari Ducati, di mana ternyata Ducati membuat ulah kembali, Nah Kang Mas, kita akan pelan-pelan IWP akan share kesampaian hari ini hasil free practice dan bagaimana kondisi free practice di hari pertama, dan bisa kita simpulkan bahwa memang KTM, Ducati dan Aprilia masih menjadi raja di sini. Artinya apa? Pabrikan Jepang kesulitan. Dan untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya, seperti apa hasil hari ini free practice hari pertama di Catalunya, di mana biasanya jika kita lihat sejarah masa lalu, ya kalau nggak Yamaha, Honda biasanya ya. Akan tetapi sekarang memang setelah 2 tahun terakhir di take over oleh para pasukan Eropa, dan terbukti hari ini pada free practice pertama, maka kita lihat bahwa Aprilia menjadi tim terkencang. Dan kita perhatikan di sini, ternyata secara kondisi ada beberapa bagian Catalunya yang mendung, partly cloudy di sini ya, dan juga kelembapan 74% dengan suhu ground aspalnya 27 derajat. Artinya nggak terlalu panas, lumayan ya untuk aspal segini, termasuk nggak terlalu panas. Nah, seperti biasa tadi sudah besar kesampaian bahwa hari ini Aprilia menunjukkan kecepatannya luar biasa. Aprilia lewat Alex Espargaro menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 39.80 sekian detik. Kemudian juga kita lihat di sini ternyata Maverick Viñales juga menjadi pembalap terkencang kedua. Ini adalah indikasi Aprilia memang luar biasa. Dan ketiga adalah Jorge Martin. Keempat Brad Binder dan Pecco di sini menjadi pembalap terkencang kelima. Kemudian keenam Paul Espargaro. Ketujuh Miguel Oliveira. Aprilia dan Aprilia. Kemudian di sini Morbidelli, ternyata luar biasa. Morbidelli dan juga Quartararo tempel-tempelan, Dan saat ini kita lihat bahwa secara jarak mereka sebenarnya nggak terlalu jauh. Dan 12 Alex Marquez, ke-13 Enea Bastianini, 14 Fernandez, ke-15 Di Giannantonio, 16 Bezzecchi, dan 17 Joan Mir. Ini kita lihat Bezzecchi hari ini memang masih belum mendapatkan feelingnya, masih sedang setting dan menyeting. Dan ke-17 Joan Mir. Joan Mir ini menegaskan bahwa Honda harus ada radical improvement, radical revolution. Jadi revolusi total untuk motornya. Kita akan bahas setelah ini. Nah, kemudian 18 Luca Marini, 19 Fernandez, 20 Nakagami, dan inilah yang menjadi salah satu indikator Honda terpuruk, Marc Marquez hari ini hanya menjadi pembalap terkencang ke-21. Hari ini memang Honda kesulitan. Ternyata KTM menjadi motor terkencang dengan top speed 350,6 km per jam. Kemudian kedua Maverick Viñales dengan Aprilianya 349,5 km per jam. Dan disusul oleh gas-gas Johann Zarco, Ducati menyusul, kemudian Luca Marini, Marco Bezzecchi. Yang menguasai di sini adalah pasukan Eropa. Akan tetapi Joan Mir ternyata mampu merangsek sebagai pabrikan Jepang
yang bisa nyeliplah di antara pasukan Eropa dengan 347,2 km per jam. Dari kacamata pribadi mungkin saja Yamaha memang sedikit demi sedikit mengurangi powernya. Mungkin ya Cak ya. Jika kita lihat tidak biasanya mereka di belakang sejak menggunakan engine yang paling baru ini memang top speednya tinggi. Fabio khususnya mengeluhkan cornering speednya justru kedodoran sekarang gara-gara terlalu overpower, akan tetapi ternyata sekarang sudah agak pelan nih. Mungkinkah Yamaha mengurangi powernya supaya cornering speednya meningkat? Bisa jadi. Toh karena saat ini Catalunya tidak membutuhkan sesuatu yang memang benar-benar harus horsepowernya diumbar, tapi lebih kepada cornering speednya. Dan kita lihat ternyata ya terbukti kan, walaupun top speed segini, Fabio dan juga Franco Morbidelli mampu merangsek pada posisi top 10. Ya, itu adalah informasi untuk top speednya. Dan Marc Marquez ternyata buncit Cak, termasuk di belakang alias paling lambat keempat dari paling belakang Kang Mas ya. Ini adalah top speed di Catalunya hari ini, free practice di hari pertama. Nah, jadi itu Kang Mas ya, gambaran buat sampean free practice hari pertama. Dan tentu saja kita cukup penasaran apa yang terjadi dengan Honda dan bagaimana dengan usaha dari HRC. Mengingat saat ini, hari ini barusan saja kita lihat performa mereka cukup terpuruk. Dari pernyataan resmi untuk Joan Mir pun sudah menggarisbawahi bahwa Joan Mir sangat fokus pada kondisi Honda saat ini. Joan Mir memandang bahwa jika Honda ingin kencang tidak bisa Cak, hanya tambah sulam dari ya aeronya diperbaiki, hanya beberapa poin-poin suku cadang ya atau komponen baru, nggak bisa Cak. Tapi menurut Joan Mir, Honda harus melakukan perombakan yang cukup radikal karena kita tahu bahwa secara semuanya core basisnya memang sudah problem. Jadi kita lihat dan kita tahu juga semuanya bahwa sebelumnya kan Paul Espargaro memberikan masukan kepada Honda dan Honda melakukan revolusi total di tahun 2021, sudah menjadi salah satu acuan di mana Honda merombak semuanya. Gen atau DNA asli RCV dirombak berdasarkan masukan dari Paul, di mana mereka malah memperkuat traksi belakangnya, tapi justru yang bagian depan berkurang, termasuk juga powernya, kabarnya juga dikurangi. Dan berikut kata Joan yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Penting untuk menemukan keseimbangan yang baik antara respon gas dan manajemen ban. Jika kalian melakukannya secara berlebihan di satu sisi, kalian akan kesulitan menjelang akhir balapan. Itu menarik. Di satu sisi, penting untuk menemukan traksi secara mekanis dan kemudian mengadaptasikannya ke elektronik, karena sekarang kami sudah kehilangan cengkraman dengan paket aero baru. Tentu saja, kami dapat bekerja lebih baik dan efisien dengan 4 mesin. Honda menyadari kondisinya. Bagusnya, para rider LCR sekarang juga mendapatkan suku cadang baru dan kami akan bekerja sama lebih erat. Aku sendiri bukan orang yang membuang sampah begitu saja meninggalkan Honda. Jika aku melakukannya, itu berarti aku merasa gagal. Tapi memang, menurutku, Honda butuh konsep baru. Hal ini juga telah diakui HRC. Aku akan melakukan pekerjaanku dan Honda melakukan hal yang sama. Jujur, dari kacamataku kini tidak ada gunanya jika kita melakukan perbaikan kecil di sana-sini. Sebab kuncinya kita membutuhkan perubahan radikal. Paruh pertama musim tidak bagus dan tidak seperti yang aku harapkan. Tentu saja, aku tidak mengharapkan motor impian baru di tes Misano, tapi aku ingin jawaban jelas. Dari sana akan seperti apa nanti jalannya. Yes, itu pernyataan Joan Mir Cak ya. Jadi artinya dengan segala pernyataan tersebut, IWB sangat setuju. Sekali lagi IWB sangat setuju karena memang DNA Honda ini sudah berubah. DNA Honda ini sudah dirombak total. Berubah dari sisi karakteristiknya. Dan ini dikatakan Marquez bahwa dengan motornya sekarang dia tidak bisa menggunakan riding style-nya yang lama. Apalagi sekarang sudah ada aero dan aero yang membuat semuanya jadi berubah. Pendekatan berubah. Karakter motor berubah. Dan juga gaya dari motor pun berubah, termasuk habit atau behavior, maksudnya behavior dari motor pada saat masuk dan keluar tikungan itu berubah. Nah, ini menarik Cak, kalau kita ngomongin aero dan aero, ternyata ada kabar paling hot di mana banyak sekali kritikan kepada MotoGP saat ini, termasuk juga beberapa wacana di mana Ducati mendorong keras ya supaya MotoGP turun kubikasinya menjadi 850 cc. Menurut Ducati sangat berbahaya kalau MotoGP tetap menggunakan mesin 1000 cc karena dari kacamata Ducati saat ini top speed sudah semakin tinggi dan tinggi. Terakhir tercatat untuk top speed MotoGP sudah tembus di angka 366 km per jam. Inilah yang menjadi dasar Ducati mendorong semuanya supaya secara kubikasi mesin diturunkan menjadi 850 cc untuk mengurangi top speed, ini demi safety. Akan tetapi Cak, ternyata dorongan dari Ducati ini ditentang oleh banyak pihak. Banyak sekali pengamat yang mengatakan bahwa ini konyol, kompetisi motor yang harusnya memang role model 1000 cc 1 liters, bukan untuk yang mendekati
kayak Sport Cak, 600cc, 850cc kan di tengah-tengah nih. Jadi itu adalah salah satu kritikan dari para pemerhati MotoGP yang sangat konsen bahwa MotoGP yang harus tetap 1000cc. Nah, kalau alasan safety, ada beberapa opsi sebenarnya seperti dikatakan oleh bos Aprilia, Massimo Rivola, yang mengatakan kalau memang fokusnya adalah top speed, kenapa tidak membatasi bornya? Sekarang MotoGP menggunakan bor 81 mm, jika saja diturunkan limit untuk bornya maka top speed bakal turun. Itu otomatis ya. Kabarnya untuk mesin 1000cc turun menjadi 850cc ini didorong untuk diaplikasi di tahun 2027. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua, jika memang yang difokusin adalah top speed, sebenarnya kita bisa membongkar dari aerodinamika, Cak. Jadi Kang Mas sama harus tahu bahwa saat ini pembalap sangat mudah untuk membuka gas. Karena kenapa? Dengan adanya aero membantu motor nggak wheelie. Jadi semua elektronik membantu termasuk aerodinamika. Dan inilah yang menjadi biang MotoGP mesin menjadi semakin tinggi speednya gara-gara kenapa? Keluar tikungan, pembalap bisa langsung buka gas dengan cepat. Itu nggak bisa terjadi, itu nggak bisa dilakukan atau diaplikasi pada motor sebelumnya, Cak. Karena mereka harus benar-benar presisi, mereka harus benar-benar mengukur. Karena kenapa? Yaitu tadi, tanpa ada aerodinamika, maka dengan tenaga yang besar, motor akan mudah wheelie, dan itulah yang memangkas dari top speednya agak turun. Jadi apa? Jika memang bornya tidak dikurangi, maka opsinya adalah buang itu aero. Itu beberapa pengamat MotoGP memberikan semacam masukan, dan ini bagus menurut IWB. Soalnya kenapa? Ya kalau kita ngomongin aerodinamika ya banyak sekali yang malah sekarang ini fokus gara-gara aero ini membuat MotoGP sudah berubah DNA-nya, berubah dari sisi duelnya, berubah dari tontonannya, dan kita sangat minim melihat adu salib. Jadi fokusnya bukan masalah apa-apa, Cak. Bukan masalah Honda, Yamaha yang makin turun, akan tetapi rating MotoGP makin anjlok, dan juga gara-gara yaitu tadi adu salib yang semakin minim, gara-gara, sekali lagi gara-gara, karena dari aerodinamika yang semakin kompleks, dan ini membuat para pembalap sulit. Dan ini keluhannya ya dari pembalap langsung ya, sangat sulit untuk menyalip. Semuanya on limit gara-gara turbulensi udara pula. Jadi pada saat mereka menyalip, di samping motor yang ada aerodinamikanya, yang ada wingletnya, ada sidepodnya, ada banyak sekali sayapnya, itu membuat mereka sangat sulit. Semuanya on limit, makanya ada senggolan. Tapi Cak, yang aneh adalah ini ternyata Ducati bikin ulah lagi, Kang Mas. Jadi Gigi D'Alina justru yang terbaru, justru saat ini malah sebaliknya, Kang Mas. Di saat mereka atau Ducati ngotot lah ya dengan aero harus dipertahankan, pada sekarang Formula One sudah sangat banyak yang dirubah, sangat banyak yang direvisi gara-gara ya masa lalu seperti traksi kontrol dibuang, kemudian juga secara aerodinamika juga dikurangin. Dan ternyata sekarang justru MotoGP berbalik seperti yang sudah IWB share ke sampean semuanya. Dan terakhir, Cak, ternyata sudah hadir di sini barusan untuk hasil dari free practice kedua. Nah, kita lihat, Cak, ya, free practice kedua ternyata sudah nongol, Kang Mas. Dan ternyata, Cak, pada free practice hari pertama ini kita lihat Yamaha melalui Fabio Quartararo sedang ngetes sebuah knalpot yang cukup unik. Knalpot ini memiliki dual barrel silencer, dan ini seperti knalpot yang pernah dites oleh mereka di masa lalu, akan tetapi hari ini coba dikonfirmasi ulang. Ini menarik sekali, Cak, walaupun ternyata hasil akhir pun juga belum memadai. Alex Spargaro menjadi yang tercepat. Konfirmasi yang bisa kesampaian pertama, lihat nih. Jadi pertama tetap Alex Spargaro, dan dia satu-satunya pembalap yang bisa memecahkan tembok 1 menit 39. Jadi dia hari ini menorehkan waktu 1 menit 38.686 detik. 1 menit 38.686 detik. Dan ternyata Pecco terkoreksi ketiga, Cak, di sini. Johann Zarco juga melejit keempat, kemudian juga kelima Binder, dan Alex Marquez juga melejit ke-6. Marco Bezzecchi melejit lagi. Kemudian juga Fabio Di Giannantonio, semuanya ya ke atas semuanya. Tapi ternyata jika kita lihat di sini, justru kita nggak menemukan adanya para pembalap Jepang di sini, Cak. Semakin merih dan merih, Kang Mas. Jadi gitu, Cak, ya. Sementara informasi WB demikian. Ini artinya apa? Yamaha dan Honda di belakang, Cak. Terlempar dari 15 besar. Oke. Jadi gitu aja, Kang Mas, ya, informasi update buat sampean semuanya tentang Marquez yang crash hari ini, dan terkonfirmasi untungnya hanya low side dan tidak ada yang cedera. Walaupun kita cukup khawatir sebenarnya. Dan yang kedua adalah informasi mengenai Joan Mir yang menggarisbawahi Honda harus merubah radikal motornya. Ini Aprilia luar biasa hari ini ya. Dan para pembalap Jepang semuanya terpuruk ya. Itu aja update IWB tentang MotoGP Catalunya. Kita sambung nanti. Dan itu saja, Cak. Matur nuwun sama sudah setia menunggu benaran tentang MotoGP dan juga review lainnya. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.